Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam rahayu, salam asah, asih, dan asuh kepada saudaraku semua, para pakar ilmu spiritual, ilmu mistik, dan kepada semua pecinta spiritual, pelestari warisan budaya bangsa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa, wajib menjaga dan melestarikan ilmu dan budaya nenek moyang kita. Orang Jawa bilang, wong Jawa kudu njawani, ojo nganti ilang jawane. Kata-kata ini memiliki arti yang baik untuk semua, memberi pesan pada kita semua sebagai bangsa timur yang tidak lupa asal usulnya dan tidak ke barat-baratan maupun ke Arab-Araban. Apalagi kita bukan orang Arab dan kita tinggal di pribumi Indonesia, jadi wajib hukumnya melestarikan budaya, bukan malah menghancurkan seni budaya bangsa. Kata-kata ini sengaja saya ucapkan di awal video agar saudaraku semua tidak lupa kiblatnya sebagai anak cucu generasi bangsa. Sekaligus video ini memberikan pemahaman dan pencerahan yang sebenarnya terkait yang terjadi pada akhir-akhir ini. Hal yang telah terjadi akhir-akhir ini sangat nampak jelas banyak pemutar balikan fakta yang ada, seperti tema video saya kali ini, yaitu banyak pesulap berkedok agama dan dukun spiritual kena imbasnya. Simak baik-baik penjelasan saya dan silahkan dicerna baik-baik siapa sebenarnya pakarnya penipu. Saudaraku, terus simak video ini dan beri tanggapan di kolom komentar. Tetap bersama dengan saya, Mbah Budi Yunus AE, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Saudaraku, coba diingat-ingat dan dicerna. Sebenarnya pakarnya penipu itu pesulap apa dukun? Coba diteliti lagi. Yang selalu berkedok agama dalam setiap kegiatannya itu dukun apa pesulap? Ayo silakan dijawab. Saudaraku, jika kalian pernah pergi ke pasar-pasar tradisional atau melihat-lihat di pinggir-pinggir jalan maupun di sebuah lapangan yang ramai kerumunan penonton, pasti saudaraku akan mendapati sebuah pertunjukan yang menampilkan sebuah trik-trik sulap. Kalian pasti pernah melihat suatu pertunjukan yang ujung-ujungnya memaharkan asinan, obat-obatan, dan ramuan-ramuan dengan mengaku-ngaku mengatasnamakan dirinya berasal dari pondok pesantren A hingga Z. Biasanya mereka memakai jubah, bersorban, dan membawa-bawa nama Allah di dalam pertunjukannya. Padahal mereka hanya memainkan trik-trik sulap. Menurut saudaraku, ya, dari apa yang saudaraku lihat, mereka itu sejatinya pesulap yang lagi menipu apa dukun yang lagi menipu. Kalau saya pribadi, ya saya melihat mereka itu sebagai pesulap yang berkedok agama dan sekaligus seolah-olah berlagak seperti dukun. Coba saudaraku pikir pakai nalar, yang sedang menipu itu dukun atau pesulap? Kalau saya menganggap mereka itu adalah pesulap.
berkedok agama dan mencatut label nama dukun dalam profesinya. Dari kejadian-kejadian di lapangan dan di dunia nyata yang marak di masyarakat, menurut saya sesungguhnya yang penipu itu pesulap, bukan dukun. Dan sudah jelas adanya, pesulap tersebut memakai trik-trik sulap yang bertujuan menipu masyarakat awam. Kok Mbah Yunus bisa bilang begitu? Gini ya saudaraku, saya beri penjelasan terkait dukun. Dukun itu ya yang asli dan yang nyata di masyarakat pun mereka tidak berpakaian seperti kiai atau ustadz, tapi mereka kebanyakan berpakaian serba hitam, kadang baju batik, kadang malah tidak memperlihatkan pada publik bahwa dirinya adalah seorang dukun. Biasanya dukun itu pada bagian kepalanya hanya memakai songkok atau kopiah hitam. Ada juga yang pakai belangkon atau ikat kepala, dan dukun nggak ada yang pakai peci seperti ustadz atau kiai, ya peci yang bener itu. Lagian dukun itu yang aslinya itu tinggalnya di perkampungan atau pedusunan. Mereka biasanya hanya dipanggil mbah, dan di masyarakat pun biasanya sebagai tokoh atau dituakan. Apalagi biasanya mereka itu tidak pernah menyebut dan melabelkan dirinya sebagai dukun. Para dukun itu ya kehidupannya tuh serba tertutup. Kesehariannya hanya dipakai untuk ritual-ritual tertentu, juga tirakat-tirakat tertentu untuk membantu masyarakat. Di kehidupan sehari-hari sifatnya itu ya pendiam, tidak banyak gaya dan tingkah. Malah di dalam mempraktekkan ya tidak punya asisten atau pembantu. Semua yang dipraktekkan real tanpa trik, dan yang pasti tidak dijadikan konten atau tidak divideokan. Itulah 100% dukun yang asli. Nah, itu yang selama ini saya ketahui, saya lihat dengan mata kepala, dan saya rasakan di kehidupan masyarakat. Jadi gak ada dukun-dukun asli yang memakai kedok agama. Kebanyakan mereka memakai pakaian ciri khas masing-masing sesuai keilmuan dan adat budaya mereka. Dan dukun itu kebanyakan tidak nyantri. Beliau dapat ilmu kalau tidak warisan dari leluhurnya, ya berguru pada guru-guru spiritual tertentu. Lalu yang biasanya bersorban, berjubah, dan yang sering ditonton di video-video itu dari golongan apa? Jawaban saya, itu bukan dukun, tapi pesulap yang berkedok agama dan memakai gelar-gelar keagamaan, serta melabeli dirinya ahli spiritual, supranatural, juga dukun. Dari keterangan-keterangan saya ini sesungguhnya sangat jelas yang dizolimi itu adalah para dukun, bukan pesulap ya. Dan para pesulap tersebutlah yang telah mengacak-acak spiritual perdukunan yang sejatinya tenang, harmonis, ya, tapi difitnah sedemikian rupa. Pesan saya buat Bang Marcel, Bang, yang Anda bongkar itu ya bukan dukun tapi pesulap. Jangan Anda sebut dukun, karena dukun tidak seperti yang Anda bongkar ya. Kalau panjenengan ingin tahu dukun itu seperti apa, kesini ke Ngawi. Nanti saya ajak ke tempat-tempatnya para dukun, biar jenengan tuh paham mana dukun asli dan mana yang hanya berkedok dukun. Dan mohon ya untuk abang guru yang ganteng, jangan mencoreng praktisi atau pekerjaan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa, tetapi mereka kena fitnah dan hinaan. Tolong sih, jadilah orang berilmu yang bijak dalam bersikap dan dalam edukasi.
Semoga Abang Marcel yang ganteng ini selalu diberi perlindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Salam Asrif dan Asuh. Mungkin penjelasan ini sudah sangat transparan dan bisa dipahami. Saya di sini tidak mendukung siapapun, tetapi sebagai masyarakat yang berbangsa dan berbudaya, mari kita saling menghormati sesama. Jika beliau-beliau para dukun itu salah, sudah pasti banyak laporan ke kepolisian dan tidak laku lagi, serta sudah diusir dari masyarakat. Cukup sekian ya penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Keramat bergerak secepat